Selamat siang, Bu. Saya Rudin, berasal dari BS2 Manajemen Siang. Baiklah, saya akan menguraikan apa yang saya pelajari di akuntansi bisnis. Yang pertama, yang saya pelajari adalah perilaku biaya dan klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dibagi menjadi 5, ada hubungan biaya dan produk, elemen biaya produksi, fungsi pokok perusahaan, hubungan biaya dengan proses pokok manajerial, hubungan biaya dengan volume kegiatan. Nah, hubungan biaya dengan produk, biaya langsung dan tidak langsung. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mengecek biaya langsung, biaya apa yang terkait. Nah, misalnya upah buruh itu kan masuk ke biaya langsung. Nah, terus yang kedua, elemen biaya produksi itu dibagi menjadi 2, ada biaya utama dan biaya konvensi. Nah, fungsi pokok perusahaan itu ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Terus ada lagi hubungan biaya dengan proses pokok manajerial. Itu ada biaya standar, bagi banyak sekali, ada biaya aktual, biaya terkendali, biaya tidak terkendali, biaya komitmen, biaya diskresioner, biaya relevan, terus ada lagi nggak kelihatan, biaya kesempatan. Oke, ada hubungan biaya dengan volume kegiatan, ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Oke. Terus selanjutnya kita ada belajar tentang biaya taksiran. Nah, definisi biaya taksiran. Taksiran salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Nah, sistem biaya taksiran ini adalah sistem biaya akuntansi produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung HPP yang diproduksi. Tujuan biaya taksiran bertujuan untuk jembatan menuju sistem biaya standar untuk menghindari biaya relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan dan untuk mengurangi biaya akuntansi. Terus cara menentukan. Nah, menentukan biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar data masa lalu dari perhitungan dari rumus kimia atau matematis atau secara sederhana dengan taksiran, dan juga biaya taksiran ditentukan pada awal masa produksi atau pada awal tahun anggaran. Nah, sistem biaya standar itu dibagi menjadi 2. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Nah, sedangkan sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengolah informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Terus manfaatnya kita bisa tahu lah pedoman manajemen, pengendalian biaya, dan menganalisis penyimpangan biaya. Oke, prosedur penentuan biaya standar itu bagian 3, bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, biaya operasi standar. Bisa dibaca sendiri, Bu, karena waktunya juga terbatas. Maaf ya, Bu. Nah, analisis biaya pemasaran itu ada pengertian biaya pemasaran. Nah, arti sempit biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual atau membawa produk ke pasar. Nah, arti luasnya, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi, disimpan dalam gudang, sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Nah, pengumpulan biaya berdasarkan fungsinya itu biaya mendapat pesanan atau order getting cost. Semua biaya dikeluarkan dalam usaha memperoleh pesanan. Nah, kedua, biaya memenuhi pesanan, order filling cost. Semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli, dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. And next. Oke, penggolongan biaya berdasarkan fungsinya. Fungsi penjualan. Fungsi ini terdiri dari kegiatan untuk memenuhi pesanan yang diterima dari pelanggan. Fungsi advertensi, fungsi ini terdiri dari kegiatan perancangan dan pelaksanaan. Kegiatan order getting melalui kegiatan advertensi dan promosi. Fungsi pergudangan, fungsi ini terdiri dari kegiatan penyimpanan produk yang siap untuk dijual. Nah, lanjutannya, biaya pembungkusan dan pengiriman. Fungsi ini terdiri dari kegiatan pembungkusan produk dan pengiriman produk kepada pembeli, seperti gaji karyawan, bagian pembungkusan dan pengiriman, biaya eksploitasi truk, biaya pengiriman, biaya angkut produk yang dikembalikan, dan lain-lain. Fungsi kredit dan penagihan.
fungsi ini terdiri dari kegiatan pemantauan kemampuan keuangan pelanggan dan penagihan piutang dari pelanggan seperti gaji karyawan, bagian kredit dan penagihan, biaya kerugian, penghapusan piutang, dan potongan tunai. Nah, fungsi akuntansi pemasaran lagi. Fungsi ini terdiri dari kegiatan pembuatan faktur dan penyelenggaraan catatan akuntansi penjualan seperti gaji karyawan, bagian administrasi, dan pemasaran. Nah, karakteristik biaya pemasaran banyak ragam. Kegiatan pemasaran ditempuh oleh perusahaan dalam memasarkan produknya, sehingga perusahaan sejenis produknya belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama. Nah, kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi pasar. Nah, kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Biaya pemasaran terdapat biaya yang tidak langsung dan biaya bersama atau joint cost yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan dengan terdapat dalam biaya produksi. Terus cara analisis biaya pemasaran. Nah, tujuannya untuk penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya, perencanaan dan pengarahan kegiatan pemasaran. Nah, menurut jenis biaya, dia dibagi menjadi dua, menurut jenis biaya dan menurut fungsinya. Dengan cara biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis-jenis biaya pemasaran, gaji, biaya iklan, biaya pemeliharaan truk, dan lain-lain. Nah, menurut fungsinya bertujuan untuk pengendalian biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha. Yang A menentukan fungsi pemasaran dan siapa bertanggung jawab. B menentukan biaya menurut fungsi pemasaran. C menentukan ukuran satuan jasa. D menentukan biaya persatuan kegiatan pemasaran. Oke, lanjut. Hubungan biaya, volume, dan laba, cost, volume, and profit atau CVP. Ada dua tujuan utama akuntansi biaya, yaitu untuk pengambilan keputusan untuk perencanaan dan pengendalian. Dua, menentukan HPP untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Nah, analisis CVP. Analisis CVP merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan pengambilan keputusan. Analisis CVP menekankan pada keterkaitan biaya, kuantitas yang terjual, harga, maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalam manfaat analisis CVP bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu pencari pemecahannya. Terus ada titik impas. Titik impas adalah titik kegiatan volume penjualan di mana total pendapatan revenue sama dengan total beban. Nah, titik impas menurut Hansen dan Movin adalah di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik di mana laba sama dengan nol menurut mereka. Terus ada metode margin kontribusi. Metode ini disebut metode laba marginal, sama dengan penjualan dikurangi semua beban variabel pada titik impas. Margin kontribusi sama dengan beban tetap apabila mensubstitusi margin kontribusi per unit untuk harga dikurangi biaya variabel per unit pada persamaan laba operasi dan memperoleh jumlah unit. Oke, ada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ABC. Nah, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ABC yang kepanjangan Activity Based Costing. Sejarah ABC tahun 1990 di USA yang digunakan untuk menghitung objek cost dengan mengkalikan kuantitas aktivitas yang dikonsumsi dalam setiap cost objek dengan tarif biaya aktivitas difokuskan untuk mengurangi biaya melakukan pengolahan biaya aktivitas. Definisi ABC adalah metode pembebanan aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya, membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan. Nah, contohnya proses pelapisan pintu mobil terdapat aktivitas yang berbeda, pengecatan, pelapisan bahan tertentu, pengovenan, pelapisan warna. Ya, syarat penerapan sistem ABC, perusahaan layak untuk menerapkan sistem Activity Based Costing jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Perusahaan banyak menggunakan mesin dalam proses produksi. Ini sudah saya jelaskan di sini. Terus manfaat ABC, memperbaiki mutu pengambilan keputusan, membantu mengidentifikasi ketidakefisienan yang terjadi dalam proses produksi, membantu pengendalian biaya terutama BOP. Oke, cuma itu yang biasa saya jelaskan, Bu. Saya mohon maaf karena terlalu cepat, karena saya berpacu dengan waktu. Terima kasih karena Ibu sudah mengajarkan akuntansi biaya ini. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih, Bu.